Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tridaya Online. Kali ini adik-adik ditemenin sama Kak Citra dalam sesi Basoan Pas. Apa sih Basoan Pas? Basoan Pas singkatan dari bahas soal persiapan ujian akhir semester. Nah, untuk adik-adik kelas 8 nih, hayo merapat. Kali ini Kak Citra akan bahas mata pelajaran IPA ya. Oke, biar semangat, jangan lupa dulu di subscribe, kemudian di klik loncengnya, biar tambah semangat juga nih kakak-kakak tutor dan tim dari Tridaya Online untuk terus upload pembahasan soal untuk nemenin adik-adik belajar di rumah. Oke, mari kita bahas soal sekarang ya. Nih, soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan gambar gerakan sitoplasma di dalam sel atau biasanya disebut dengan siklosis. Oke. Jenis gerak berdasarkan gambar di atas adalah A. Higroskopis, B. Hidrotropisme, C. Esionom, ataukah D. Endonom. Apa ya? Oke. Sebelum kita jawab, Kak Citra akan bahas dulu terkait gerak-gerak pada tumbuhan ya. Jenis gerak pada tumbuhan. Oke. Jenis gerak pada tumbuhan. Jenis gerak pada tumbuhan. Tumbuhan kata Kak Citra singkat jadi gambar ya. Nah, apa aja sih gerakan pada tumbuhan itu? Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan endonom. Nah, endonom itu adalah gerakan pada tumbuhan yang tidak diketahui penyebabnya. Berarti endonom itu adalah gerak pada tumbuhan yang tidak diketahui asal penyebabnya. Kenapa bagian tumbuhan itu bisa bergerak ya? Oke, kemudian yang kedua itu ada esionom. Nah, apa sih esionom? Esionom itu adalah gerak pada tumbuhan yang diketahui penyebabnya. Oke, diketahui penyebabnya. Nah, di sini penyebabnya itu bisa berupa cahaya matahari, kandungan air, atau disentuh, yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, gerak tumbuhan ada yang disebut dengan higroskopis. Nah, higroskopis itu apa? Higroskopis ini adalah gerakan yang dipengaruhi karena kelembaban ya, higroskopis. Oke. Nah, di sini yang disebut dengan endonom itu contohnya adalah gerakan di dalam sel. Jadi untuk yang nomor satu ini jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena gerakan di dalam sel itu tidak diketahui penyebabnya. Kenapa mereka bisa bergerak gitu. Kalau hidrotropisme yang B itu apa? Nah, untuk yang B ini ya hidrotropisme berarti gerakan karena kandungan air. Biasanya itu gerakan akar. Nah, akar tumbuhan itu gerakannya ke dalam menuju air, itu disebutnya gerakan hidrotropisme ya. Kalau higroskopisme ini contohnya apa? Higrokopis ini contohnya gerakan pada tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan gitu ya. Dia membuka atau pecahnya tumbuhan polong-polongan karena kelembaban. Kalau esionom nih contoh dari esionom ini adalah contohnya putri malu. Putri malu dia itu kalau disentuh dia membuka ya si daunnya itu karena penyebabnya karena kita sentuh gitu ya. Jadi sekali lagi kita review jenis gerakan tumbuhan. Satu ada endonom, contohnya gerak sitoplasma yang nggak diketahui penyebabnya apa. Yang kedua ada esionom yang diketahui penyebabnya. Contohnya adalah gerakan tumbuhan putri malu ya. Disentuh dia akhirnya membuka si daunnya. Kemudian higroskopis itu adalah gerakan mekarnya tumbuhan polong-polongan karena kandungan kelembaban ya. Oke, itu jenis gerak pada tumbuhan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada jenis gerak dan juga contohnya. Berarti masih berkaitan dengan soal nomor 1 ya tentang gerak pada tumbuhan. Oke, kita lihat yang pertama ada fototropisme positif, kemudian ada fototaksis, ada fotonasti, dan ada fototropisme negatif.
Contohnya kita bisa baca ya, yang pertama gerak batang menjauhi cahaya matahari, gerak kloroplas mendekati cahaya matahari, kemudian mekarnya bunga pukul 4 di pagi hari, dan gerak akar mendekati pusat bumi. Pernyataan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah, oke, di sini sebelum kita jawab, kita review dulu sendiri ya, kita review dulu ya. Di sini ada gerakan, ada positif, ada negatif. Artinya apa? Oke, kita lihat dulu positif. Kalau positif itu artinya dia itu mendekati ya, mendekati rangsangannya. Oke, mendekati rangsangan. Kemudian kalau ada tulisan negatif berarti dia menjauhi rangsangan. Menjauhi rangsangannya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian di sini semuanya depannya ada kata foto. Artinya apa sih? Kalau ada tulisan foto di depannya, berarti dia itu rangsangannya berupa cahaya, ya. Berarti rangsangannya berupa cahaya matahari, oke? Bisa cahaya matahari, bisa cahaya apapun sih, ya. Kemudian di sini lihat belakangnya ada kata-kata tropisme, ada taksis, dan ada juga nasti. Apa bedanya? Nah, kita lihat bedanya. Kalau tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang sebagian tubuhnya mendekati rangsang. Berarti di sini sebagian tubuh. Nah, tapi sebagian tubuhnya itu mendekati rangsangannya gitu ya. Kalau taksis, seluruh bagian tubuhnya, seluruh bagian tubuh dia mendekati rangsang gitu ya. Oke, kemudian kalau ada nasti, yang terakhir ini nasti. Nah, nastima ini gerakan tanpa mengikuti arah rangsang. Gerakan tanpa mengikuti rangsangan. Tanpa mengikuti rangsangan. Jadi kalau rangsangannya di sebelah kanan, ya dia gerakannya nggak ke sebelah kanan, gimana tubuhannya aja gitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Fototropisme positif, berarti kalau dari artinya, dia itu gerakannya sebagian, tapi ke arah datangnya rangsangannya. Gerak batang menjauhi cahaya matahari. Oh, berarti di sini ada kata-kata menjauhi. Kalau menjauhi berarti salah ya, karena di sini ada kata-kata positif gitu ya. Berarti yang nomor satu salah. Kemudian nomor dua, fototaksis. Taksis berarti seluruh tubuhnya bergerak ke arah cahaya matahari. Contohnya gerak kloroplas mendekati cahaya matahari. Ini benar nggak? Nah, si kloroplas itu ada di bagian tubuhan itu di bagian daun ya. Kalau begitu berarti si daunnya harus gerak dong. Berarti ini juga enggak ya. Ini salah. Oke, kemudian yang ketiga fotonasti. Berarti karena apa namanya? Karena cahaya dia bergerak tapi tidak mengikuti arah rangsang. Di sini mekarnya bunga pukul 4 di pagi hari. Oke, kalau bunga pukul 4 itu bukan di pagi hari ya, tapi dia di sore hari mekarnya. Dan dia itu bukan karena foto, tapi karena temperatur. Berarti ini salah. Kemudian yang terakhir, fototropisme negatif. Gerak akar mendekati pusat bumi. Mendekati pusat bumi. Berarti kalau mendekati pusat bumi kan ini berarti ke bawah ya. Ke bawah berarti menjauhi si cahaya matahari. Berarti yang paling betul adalah jawaban yang nomor 4. Jadi yang D ya. Oke, di sini kan segera tambahin lagi nih. Jadi si gerak akar mendekati pusat bumi itu bisa dua. Bisa fototropisme negatif. Satu lagi ini bisa dengan geotropisme positif. Nah, geo itu apa? Geo itu gerakan karena gravitasi bumi. Berarti karena mencari air gitu ya. Jadi gerakan akar mendekati pusat bumi itu bisa dua. Bisa geotropisme positif atau fototropisme negatif. Nah, kenapa karena negatif? Karena menjauhi si cahaya matahari. Gitu. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan sekarang ke nomor berikutnya. Nah,
Perhatikan gambar berikut. Di sini ada citah yang lagi lari, ya. Nah, pernyataan yang tepat mengenai hewan yang terdapat pada gambar di atas adalah gaya gesek dengan udara lebih besar daripada gaya gesek dengan permukaan tanah, atau gaya gesek dengan udara lebih kecil daripada gaya gesek dengan permukaan tanah, ataukah yang C, gaya gesek dengan udara sama dengan gaya gesek dengan permukaan tanah, ataukah yang D, tidak ada gaya gesek yang bekerja dengan permukaan tanah. Oke, di sini semuanya ada kata-kata gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek itu adalah sebuah gaya yang bisa menghambat gerakan benda atau gerakan makhluk hidup, ya. Nah, di sini cipta itu merupakan hewan yang gerakannya itu lincah, ya. Gerakannya itu cepat gitu ya larinya. Nah, di sini kenapa dia bisa larinya kencang? Larinya kencang itu karena yang B, ya, di sini. Karena gaya gesek udaranya lebih kecil daripada gaya gesek dengan permukaan tanah, sehingga dia bisa bergerak lebih cepat gitu. Jadi nggak ada hambatan dengan udara gitu ya. Jadi ingat, untuk hewan nih si citah, kenapa dia bisa gerakannya lebih cepat dibandingkan hewan lain? Karena dia itu gaya gesek dengan udaranya lebih kecil dibandingkan gaya gesek dengan permukaan tanah gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, kita baca ya. Arya mengendarai sepeda dari kota M menuju kota N dengan kecepatan 18 km per jam. Pada saat yang sama, Fadli juga mengendarai nih sepeda dari kota N menuju kota M dengan kecepatan 12 km per jam. Jika keduanya berangkat pada pukul 8, maka keduanya akan bertemu pada pukul, oke, di sini berarti kita sketsain dulu aja ya. Berarti di sini ada kota M menuju kota N. Nah, dari M ke N ini jaraknya 90 km. Kemudian Arya, oke, kalau Arya dari sini mulainya. Nih, Arya dari si M dengan kecepatan dia 18 km per jam. Oke, kemudian untuk satu lagi Fadli. Kalau Fadli dari kota N dia mulainya dengan kecepatan 12 km per jam. Nah, mereka kan nanti bakal ketemu ya, misalkan ketemunya di mana? Misalkan di titik sini aja ya. Nah, misalkan contoh, ketemuannya titik itu. Nah, ketemunya di jam berapa? Oke, berarti kan di sini nanti bakal ada gerakan Arya sama gerakan Fadli ya. Nanti kunci 3D-nya kalau ada ketemuan seperti ini, nanti gini, jarak Arya itu ditambah dengan jarak Fadli itu akan 90. Oke, itu ya clue-nya. Kenapa? Ya karena kan jarak total semuanya itu 90. Jadi ingat di sini jarak orang pertama dengan jarak orang kedua itu adalah 90 ya. Nah, sekarang ingat lagi nih rumusnya. Rumus mencari jarak pada kecepatan itu apa? Nah, di sini kunci 3D untuk mencari jarak atau dalam kecepatan itu adalah speed. Oke. Kunci 3D-nya speed. Nah, kalau dibikin segitiga nih sama Kak Citra, speed itu apa? Di sini S, di sini V, di sini T ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Apa sih S-nya? S di sini artinya jaraknya. Kemudian V ini adalah kecepatannya. Kemudian di sini T itu adalah waktunya. Nah, berarti kalau mau cari S itu V kali T ya. Berarti kita balik lagi ke rumus ini. Berarti kalau untuk Arya berarti nanti V Arya dikali T. Kemudian ditambah S Fadli. Berarti V Fadli dikali dengan T lagi. Itu harus sama dengan 90. Ya, kemudian ini V Arya. V Arya-nya berapa? V Arya-nya 18. Berarti 18 kali T. Kemudian V Fadli berarti 12 kali T. Nah, di sini sama dengan 90. T-nya tetap T ya. T itu apa sih? Berarti T itu nanti waktu. Waktu mereka ketemuan. Berarti di sini sama-sama T gitu ya. 18 T ditambah 12 T ini berapa? Ini 30 T. Oke.
Ini sama dengan 90, sehingga T-nya adalah 90 dibagi dengan 30, hasilnya 3. 3 apa? Nah, di sini lihat di sini. Satuan V-nya jam, berarti 3 jam. Oh, berarti waktu berpapasannya adalah 3 jam setelah mereka melakukan start pengendaraan ya. Oke, di sini awal mulanya jam 8. Kalau awalnya jam 8, berarti jam 8 ditambah 3. Jadi nyampe yang berapa? 8, 9, 10, 11. Oh, berarti nanti mereka ketemuan di jam 11. Gitu ya. Oke. Ingat-ingat, kunci 3D-nya adalah speed. S-nya jarak, T-nya kecepatan, dan T-nya waktu. Kalau ada soal berpapasan, berarti jarak orang A ditambah jarak orang B itu akan sama dengan jarak total si gerakannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, yang bukan merupakan peristiwa gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, ini yang mana ya? Yang bukan ya, berarti kita lingkarin dulu. Yang bukan peristiwa gerak lurus berubah dipercepat. Oke, peristiwa air terjun di Curug Malela. Air terjun, kalau air terjun kan berarti dia gerakannya ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti dia betul. Jadi kalau misalkan kasih review lagi deh. Kalau misalkan ada gerakannya benda ke atas gitu ya, terus ada gerakannya benda yang ke bawah. Nah, kalau dia ke atas, ini GLBB-nya diperlambat ya adik-adik. Jadi kalau gerakan benda yang ke atas itu diperlambat, kenapa? Karena nanti dia di suatu titik dia akan berhenti gitu. Kemudian kalau benda gerakannya ke bawah, dia dipercepat ya. Oke, karena apa dipercepat? Karena ada gaya tarik dari gravitasi bumi, sehingga jawaban yang betul ya, yang air terjun di curug itu betul dipercepat karena ada tarikan dari gaya gravitasi. Kemudian Mirja naik sepeda di turunan. Oke, coba bayangkan kalau ada turunan gerakannya gimana? Ya udah otomatis dipercepat dong ya. Berarti ini betul. Buah apel dilempar ke atas. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau benda-benda yang gerakannya ke atas itu pasti diperlambat. Sehingga untuk jawaban nomor 5 adalah yang C. Buah apel dilempar ke atas. Gitu ya. Oke, itu untuk gerakan GLBB. Oke, kasih review kalau ke atas itu diperlambat, tapi kalau gerakannya ke bawah itu dipercepat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Di sini, sebuah benda bermassa 15 kg didorong dengan gaya ke kanan 45 Newton dan 30 Newton ke kiri. Percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah A1, B6, C9, ataukah yang D3. Oke, kita lihat di sini ya. Kita gambar dulu aja deh ya. Gimana gambar posisinya. Nah, di sini Kak Citra punya massa bendanya 15 kg. Kemudian dia akan didorong dengan gaya ke kanan. Kanan berarti ke sini 45 Newton. Kemudian ke kiri berarti ke sini 30 Newton. Nah, ditanyakan adalah percepatan. Percepatan. Nah, percepatan di sini simbolnya A ya. Percepatan dalam fisika itu simbolnya A. Nah, gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya ini menggunakan hukum Newton yang kedua. Hukum Newton 2. Nah, gimana hukum Newton 2 bunyinya? F, gaya atau benda, gaya pada benda itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Berarti rumusnya adalah FMA ya. Jadi besar suatu gaya, suatu benda itu dipengaruhi oleh M dan A. Oke, nah berarti kita masukin nih satu-satu. Nah, F-nya karena berlawanan, berarti gimana? Nah, F-nya di sini dikurangi ya. Berarti 45 dikurang 30 sama dengan 15. Karena si arahnya berlawanan. Berarti masukin 15. M-nya 15. Ini M-nya sudah dalam bentuk kilogram ya. Berarti nggak usah diganti apa-apa. A-nya yang dicari berarti kita tulis A lagi aja. Sehingga di sini dapat A-nya 15 dibagi 15. A-nya dapat 1. Satuannya meter per sekon. Sehingga untuk nomor 6 jawabannya yang A, 1 meter per
sekon gitu ya. Oke, ulangi lagi sama Kak Citra. Hukum Newton 2 itu rumusnya FMA. F-nya gaya, kalau arahnya berlawanan dia dikurang, kalau arahnya searah berarti ditambah. Kemudian M-nya massa harus kilogram dan A-nya itu percepatan ya. Oke, sekarang soal berikutnya, soal nomor 7, peristiwa yang termasuk ke dalam hukum Newton 1. Oh, ternyata masih hukum Newton ya. Yang A, itu Taufik menarik taplak meja dengan lambat saat di atasnya terdapat sebotol air mineral. Ataukah yang B, Bilkis mendorong kursi, sedangkan Cika mendorong meja di kelas. Ataukah yang C, Azalea mendayung perahu saat berrekreasi ke situ Patenggang. Ataukah yang D, Gibam berlatih mengangkat barbel di gym. Oke, yang mana ya? Oke, kita review dulu ya. Hukum Newton. Hukum Newton. Oke, hukum Newton itu ada 3. Yang pertama itu yang F sama dengan 0. Artinya apa? Ini disebut juga sifat kelembaman benda ya. Kelembaman benda. Artinya si benda itu cenderung mempertahankan posisinya. Kalau misalkan dia sudah bergerak, pengen bergerak terus gitu. Kalau misalkan dia yang diam, pengen tetap diam gitu ya. Kelembaman benda artinya dia cenderung untuk mempertahankan posisi ya. Mempertahankan posisi kayak itu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi kita sudah bahas soal berikutnya. Hukum Newton yang kedua itu gimana? Besar gaya suatu benda itu dipengaruhi oleh massa dan gravitasi ya, yang FMA. Artinya tenaga, atau boleh juga F itu tenaga. Tenaga seseorang itu atau tenaga suatu benda itu dipengaruhi oleh massa. Sehingga biasanya yang bendanya lebih besar itu biasanya butuh energi. Kalau bendanya lebih besar, biasanya F-nya juga yang dikeluarkan akan lebih besar gitu ya. Kemudian yang F aksi sama dengan minus F reaksi gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita ngasih gaya bendanya itu ke depan, F aksinya ke depan, tapi gerakan bendanya berlawanan, reaksinya malah gerakannya ke kiri gitu ya. Makanya di sini F aksi sama dengan min F reaksi. Kasih bendanya ke depan, misalkan gerakannya nanti ke belakang. Berarti antara gaya dan gerakan itu saling berlawanan ya. Itu hukum Newton. Kayak kita lihat di sini, Taufik menarik taplak meja dengan lambat saat di atasnya terdapat sebotol air mineral. Nah, ini berarti si botolnya itu biar tetap diam ya. Artinya F botolnya itu harus 0. Karena si taplaknya itu tetap diam. Berarti ini bisa ya. Karena si botolnya tetap diam, gak bergerak. Kemudian yang kedua, oke, yang A simpen dulu. Yang B, Bilkis mendorong kursi, sedangkan Cika mendorong meja di kelas. Oh, berarti kursi dan meja. Kalau ini berhubungan dengan hukum Newton yang kedua. Jadi, tenaganya atau F-nya lebih besar mana sih? Mendorong kursi sama mendorong meja? Biasanya F-nya lebih besar untuk mendorong meja. Berarti untuk yang B itu lebih ke hukum Newton yang kedua, ya. Bagaimana hukum Newton yang ketiga? Bagaimana jawaban yang C? Kita lihat. Azalea mendayung perahu saat berekreasi ke situ Patenggang. Perahu, coba bayangkan perahu. Kalau si dayungnya kita gerakan ke belakang, nanti perahunya maju ke depan. Nah, kalau ini hukum Newton yang ketiga ya. Kemudian yang D, Gibam berlatih mengangkat barbel di gym. Mengangkat barbel. Kalau ini bukan hukum Newton ya. Kalau mengangkat barbel berarti ini ke usaha gitu ya. Sehingga untuk yang nomor 7 itu jawabannya adalah yang A. Oke? Ingat ya, hukum Newton ada 3 ya. Nah, biasanya selain menarik taplak meja, contoh lain untuk hukum Newton 1 itu ketika naik kendaraan. Jadi ketika adik-adik naik mobil, tuh mobilnya lagi jalan, terus direm tiba-tiba. Nah, adik-adik akan badannya akan ke depan ya, kedorong ke depan. Nah, itu berarti mempertahankan posisi artinya ya. Jadi contoh ketika naik mobil, ketika direm atau digas itu merupakan salah satu contoh hukum Newton 1 juga ya. Oke, sekarang kita nomor 8. Wah, di sini ada gambar tulang ya. Berarti kita masuk ke bab
gerakan pada manusia. Tadi pada tumbuhan sudah, pada benda mati sudah, nah sekarang gerakan pada manusia. Oke, perhatikan gambar berikutnya adik-adik. Gambar yang ditunjukkan oleh huruf X menunjukkan tulang dan termasuk jenis tulang apa? Oke, X. Oh, oke, X. Berarti di sini ya, adik-adik. Nah, X itu namanya tulang selangka ya. Oke, maaf. Iya benar-benar. Ini tulang selangka. Kemudian kalau yang lebar, ini yang bawah, ini tulang belikat. Nah, gitu. Nah, kalau tulang selangka bentuknya gimana? Tulang selangka di sana panjang ya. Kalau panjang berarti itu bentuknya pipa gitu. Kalau tulang belikat, belikat itu eh, lebar. Kalau lebar itu disebutnya pipih gitu. Sehingga jawaban untuk nomor 8 itu adalah yang mana ya? Selangka pipa. Oh, ini yang A. Gitu ya. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pernyataan yang kurang tepat mengenai sistem gerak adalah A. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. B. Jumlah tulang belakang pada manusia ada 32 ruas. Ataukah yang C. Hubungan antar tulang tengkorak disebut sutura. Yang D. Tulang usus merupakan tulang yang terdapat pada gelang panggul. Oke, kita cek ya di sini. Yang pertama, hubungan antar tulang disebut artikulasi itu adalah benar. Jadi, artikulasi itu nama lain dari sendi. Sendi artinya hubungan antar tulang. Nah, di sini Kak Citra review ya. Sendi itu ada 3. Ada sendi mati atau sinartrosis, adanya di tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku, amfiartrosis, adanya di tulang dada. Kemudian yang C ada di artrosis, itu adalah sendi gerak ya, yang kayak ada sendi peluru, sendi engsel, itu termasuk sendi diartrosis yang gerak ya. Oke, jadi yang A itu betul. Kemudian yang B, jumlah tulang belakang pada manusia ada 32 ruas. Kita lihat di sini, ruas tulang belakang manusia itu terbagi ke dalam 5 bagian ya. Ada tulang belakang, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Nah, adik-adik bisa jumlahin tuh. 7 tambah 12 tambah 5 tambah 5 tambah 4. Setelah ditotalkan itu ada 33. Sehingga pernyataan yang B itu adalah salah ya. Jadi jawabannya yang ini ya. Yang B untuk yang nomor 9. Bagaimana dengan yang C dan yang D? Kita lihat di sini. Hubungan antar tulang tengkorak disebut sutura. Betul ya. Jadi tadi selain disebut sendi mati atau sinartrosis, hubungan antar tulang di tengkorak itu bisa disebut juga dengan sutura. Kemudian yang D, tulang usus merupakan tulang yang terdapat pada gelang panggul. Itu betul. Di sini Kak Citra lihat ini gambarnya bahwa pada gelang panggul itu ada 3 tulang. Ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan gitu. Jadi pernyataan yang D juga betul ya. Sehingga yang nomor 9 jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini berarti ada bidang miring ya. Bidang miring. Kemudian besarnya gaya kuasa yang mendorong benda A yang bermasa 10 kilo adalah, oke, berarti di sini ada bidang miring. Kak Citra ingetin lagi, KM pada bidang miring itu W per F atau S per H ya. Nah, KM itu apa sih? KM itu ada yang tahu? Oke, KM itu adalah keuntungan mekanik ya, atau keuntungan mekanis. KM itu adalah keuntungan mekanik ya. Nah, semakin besar nilai KM, itu sebuah alat pesawat sederhana itu akan semakin berguna. Gaya yang dikeluarkan oleh kita itu akan semakin sedikit, sehingga kita semakin ringan untuk mengangkat suatu benda atau memindahkan suatu benda. Nah, W ini apa? W ini bebannya ya, bebannya dan harus Newton. Kemudian F itu kuasa, kuasanya ini Newton juga. Kemudian S ini kemiringan, jaraknya ya.
berarti dia tuh kemiringan. Oke, kita S ini kemiringannya, kemiringan. Kemudian kalau H ini tinggi. Nah, kemiringan sama tinggi ini harus meter dua-duanya. Kalau senti boleh nggak? Boleh aja sih, tapi ya harus sama. Kalau S-nya senti, H-nya juga harus senti ya. Nah, di sini berarti kita lihat nih gambarnya. Di sini ada 4, empatnya ini ketinggiannya 4. Kemudian di sini ada 1, sini 1. Nah, kita nggak tahu ya di sini papannya ini miringnya berapa nih. Oke, berarti kita kemiringan yang ini ya. Nih. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, berarti tinggi kalau kita gambar lagi nanti gambarnya jadi gini ya. Tadi nih. Gini. Nah, tingginya itu bukan 4 ya. Tingginya 4 dikurangi 1, berarti tingginya di sini 3 gitu ya. Kemudian di sini ada jarak bawahnya 4. Nah, si papannya ini kita nggak tahu, nggak ada. Berarti si miringnya kita harus cari tahu dulu nih. Gimana cari tahunya? Berarti pakai triple Pythagoras ya. Berarti di sini S-nya kita nggak ada. Cari S-nya itu gimana? Pakai Pythagoras. Berarti S kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, berarti di sini 16 ditambah 9 hasilnya 25. Berarti si S-nya itu adalah akar dari 25. Hasilnya 5. Nah, berarti di sini sisi miringnya itu adalah 5 meter gitu ya. Kemudian di sini ada masanya 10 kilo. Oke, nah di sini ingat-ingat ya, kalau yang disebut dengan W itu adalah massa dikali gravitasi, berarti 10 dikali 10. Kalau G-nya nggak diketahui, berarti tulis saja 10. Berarti W-nya itu adalah 100 Newton ya. Oke, setelah diketahui semuanya, mari kita lanjut ke rumus KM kembali ya. Tadi KM itu adalah W per F atau S per H. Kalau Kak Citra biasanya ngafalinnya wafer sehat. Jadi W per F sama dengan S per H. Berarti kalian ke ini aja ya, ke rumus W per F aja langsung. W-nya ini 100, F-nya nggak ada, berarti kita X aja karena yang ditanyainnya F. S-nya kita tadi cari 5, kemudian H itu ketinggiannya berarti 3. Nah, setelah itu dikali silang ya adik-adik. Oke, kita kali silang, berarti di sini X-nya dikali dengan 5, 3-nya dikalikan dengan 100. Oke, berarti hasilnya nanti 5X sama dengan 300. Nah, sehingga X-nya sama dengan 300 dibagi dengan 5 ya. Berarti X-nya 30 dibagi 5, 6, berarti 60 Newton. Sehingga untuk nomor 10 itu jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, kita review lagi. Mencari KM pada bidang miring rumusnya wafer sehat. W per F sama dengan S per H. Ya. S-nya yang miring, H-nya ketinggian. Kemudian W-nya itu beban, F-nya itu kuasa. Ya. Oke, next. Sekarang nomor 11. Yang merupakan aplikasi dari penggunaan tuas jenis kedua. Oke, di sini kita masih ke pesawat sederhana. Oke, jenis tuas ya, tuas. Yang mana ya? Nah, sebelum kita baca ABCD-nya, kita ingat-ingat dulu tuas ya. Ada tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu berdasarkan posisinya. Oke, kita Citra review lagi di sini. Berarti di sini ada benda, ada titik tumpu, kemudian ada orang. Nah, orangnya ini berarti kuasanya ya. Berarti ini benda, kemudian T-nya ini singkatan dari tumpu, kemudian ini orang itu kitanya itu K, berarti kuasanya ya. Nah,
tuas jenis 1, 2, 3 itu dibedakan berdasarkan posisi ininya, benda, tungku, dan kuasanya. Untuk tuas jenis 1 itu posisinya gini, BTK, tumpunya yang di tengah, ya. Yang kedua itu TBK. Nah, yang disimpan di tengahnya itu adalah bendanya. Dan yang terakhir, yang kuasanya yang disimpan di tengah, ya. Jadi tuas itu ada jenis 3, yang ada 3 jenis. Yang pertama BTK, tumpunya di tengah. Jenis kedua TBK, bendanya yang disimpan di tengah. Kemudian yang ketiga itu BKT, kuasanya, kitanya megang alatnya di tengah. Biasanya kunci 3D-nya ini si botak. Nah, si botak ditabok di bukit gitu ya. Jadi kunci 3D-nya si botak ditabok di bukit. Nah, sekarang kita lihat yang pilihannya ya, sambil kita perhatikan si bendanya itu disimpannya di mana gitu ya. Oke, yang pertama, Taufik dan Belva sedang bermain jungkat-jungkit. Kalau jungkat-jungkit otomatis tumpunya di tengah ya. Berarti ini mah jenis ke-1. Yang kedua, Nazwa sedang memotong kertas untuk tugas keterampilan dengan menggunakan gunting. Coba kalian perhatikan gunting. Nah, gunting ya. Gunting. Nah, anggaplah gunting gini ya. Nah, bendanya di mana sih adik-adik kalau gunting? Berarti nyimpannya di ujung kan? Si kertasnya ya. Berarti gunting di sini ini bendanya, ini tumpunya, ini kuasanya. Berarti gunting juga termasuk jenis ke-1 gitu ya, bukan jenis kedua. Sekarang yang kedua, Sule mendorong gerobak sampah menuju ke TPA. Oke, gerobak sampah. Kalau gerobak sampah berarti bendanya disimpan di mana? Disimpan di tengah ya. Berarti ini ada kemungkinan. Oke, kita tandain dulu. Kemudian yang D, ibu sedang menyapu lantai. Kalau menyapu lantai gimana? Oke, misalkan ini ibu, dia nyapu lantai. Nah, berarti ini adalah si bendanya ya, bendanya di ujung. Kemudian kalau nyapu berarti ibu megangnya di sini tangannya nih. Di sini kuasa, di sini tumpunya. Oh, kalau sapu atau menyapu itu jenis ketiga. Berarti untuk yang nomor 11 jawabannya adalah yang C. Sule mendorong gerobak sampah menuju ke TPA karena sampahnya disimpan di tengah ya. Jadi kalau mau digambarin, ini misalkan sulenya, kemudian ini gerobaknya, pegang gerobak ini ya. Nah, biasanya ini bendanya di sini. Nah, nanti di sini ada roda. Nah, rodanya ini tumpu ya. Ini tumpu, di sini bendanya, di sini kuasanya. Jadi si ditabok, benar ya jenis kedua. Jadi untuk yang nomor 11 itu jawabannya yang C. Oke, nomor 12. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Hasil dari proses fotosintesis pada organ daun disimpan pada bagian A. Jaringan palisade, B. Sel penjaga, C. Silem, ataukah D. Epidermis. Nah, hasil fotosintesis ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita gambar jaringan daun ya. Jaringan daun. Nah, di sini jaringan daun, kemudian di sini ada nah, ini ya, hasil fotosintesis. Kita lihat dulu nih jaringan daun. Yang pertama, yang bagian atas itu namanya ini epidermis. Epidermis. Kemudian di sini juga sama epidermis. Kemudian nah yang ini, yang celah ini namanya stomata. Nah, kemudian di sini ada titik-titiknya ya. Nah, oke, titik. Nah, kemudian di sini ada yang berbeda juga di sini.
Nah, yang bulat-bulat ini nanti ada yang beda sendiri ya. Kayak gini beda bentuknya. Nah, kita lihat. Kalau yang tiang panjang ini namanya ini palisade. Palisade jaringan tiang. Kalau yang bulat ini spons, jaringan bunga karang. Nah, di dalam palisade sama spons itu ada titik-titiknya. Nah, titik-titik itu apa sih? Titik-titik itu adalah klorofil. Ya, yang ini disebutnya klorofil. Itu tempat fotosintesis. Nah, di sini berarti hasil dari fotosintesis pada organ daun disimpan pada bagian yang ada fotosintesisnya ada di mana? Ada di palisade sama ada di spons. Berarti untuk yang nomor 12 jawabannya yang A gitu ya. Karena fotosintesis itu terjadi pada klorofil. Berarti setelah dibuat itu disimpan. Berarti yang ada klorofilnya di mana? Ya di palisade gitu sama di spons. Jadi jawabannya yang A. Kemudian kalau silem buat apa? Kalau silem ini untuk mengedarkan ya, mengedarkan air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau epidermis sebagai pelindung, sel penjaga ya untuk menjaga gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Yang bukan merupakan ciri dari tumbuhan monokotil adalah, oke, di sini ada mahkota bunga kelipatan 3, berkas pengangkutnya teratur, tulang daun sejajar atau melengkung, D, pembuluh tapis dan pembuluh kayu berdampingan. Oke, yang mana ya? Oke, Kak Citra akan review dulu ya. Untuk ciri monokotil. Nah, kalau Kak Citra biasanya kunci 3D untuk tumbuhan monokotil itu adalah 3S ya. Tiganya apa? Nah, tiganya ini untuk mahkota bunga. Jadi untuk mahkota bunga, oke, ulangi lagi ya. Berarti untuk monokotil itu kunci 3D-nya adalah 3S. Nah, tiganya berarti ini untuk kelipatan 3 mahkota bunganya. Kelipatan 3. Kemudian S-nya ada 3. S, S, S. S yang pertama itu adalah sejajar. Apa itu yang sejajar? Berarti tulang daunnya. Di sini tulang daunnya sejajar. Kemudian S yang kedua itu satu, artinya bijinya berkeping satu gitu ya, biji keping satu. Kemudian S1 lagi itu adalah serabut. Nah, apa yang serabut? Serabut ini adalah akarnya. Jadi akarnya serabut. Jadi ingat, kunci 3D tumbuhan monokotil adalah 3S ya. Oke, kemudian dari penampang batangnya nanti kayak gini ya. Kalau monokotil itu pembuluhnya itu di mana-mana. Nah, jadi tidak teratur dia. Kemudian di sini silem floemnya di sini ya. Kemudian kalau dikotil nanti kayak gini bentuknya ya. Nah, si penampang batangnya. Oke, nah di dalamnya itu silem, yang di luarnya itu floem ya. Oke, sekarang kita lihat yang A, mahkota bunga kelipat itu ya. Yang B, berkas pengangkutnya teratur. Monokotil teratur enggak? Enggak ya. Oke, berarti dia jawabannya bisa di sini. Tulang daunnya sejajar. Betul. Pembuluh tapis dan pembuluh kayu terletak berdampingan. Iya, selalu berdampingan ya di sini ya. Oke, berarti tapis itu pembuluh floem, kalau silem itu pembuluh kayu. Atau kayu itu silem, maaf maksudnya ya. Berarti untuk jawaban yang nomor 13 itu adalah yang B. Berkas pengangkutnya teratur, karena yang teratur itu yang dikotil ya, kalau dikotil teratur. Oke, sekarang yang nomor 14. Nomor 14, perhatikan tabel uji makanan berikut. Berdasarkan percobaan di atas, zat makanan yang mengandung amilum. Oke, makanan ya. Uji makanan. Nah, uji makanan yang pertama itu kalau mau cek amilum,
itu ceknya itu pakai yang namanya Lugol. Nanti warna positifnya itu akan berwarna biru kehitaman atau beri kehitaman itu biru dongker gitu ya. Biru kehitaman. Nah, di sini kita lihat atau biru tua. Oke, nasi di sini ada, kemudian jagung ada. Sehingga jawabannya nasi dan jagung yang B. Nah, di sini Kak Citra ada banyak lagi nih, ada iodium, ada benedik, ada biuret, itu buat apa? Oke, kita lihat. Untuk yang kedua, iodium, itu iodium juga sama ya, sebenarnya sejenis lugol juga. Itu untuk amilum, tapi warnanya juga harus biru kehitaman. Yang kedua, itu adalah benedik ya. Benedik itu buat apa? Benedik itu untuk glukosa. Nah, di sini kalau mau cari glukosa, baru dia ditesnya pakai benedik ya. Nah, gimana nih positifnya mengandung glukosa pakai benedik? Nanti keluarnya warnanya merah bata gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa nguji protein. Nah, kalau protein itu diujinya menggunakan biuret. Biuret. Nah, nanti positifnya, keluar positifnya itu akan berwarna ungu gitu ya. Jadi kalau telur ayam di sini berarti positif dia mengandung protein. Kalau pisang dia positif mengandung glukosa gitu ya. Itu dia uji makanan. Ada lugol, ada benedik, ada biuret. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 15. Oke, di sini terkait fungsi enzim dalam sistem pencernaan yang kurang tepat. Oke, di sini ada kata-kata kurang tepat. A. Amilase mengubah amilum jadi glukosa. B. Pepsin mengubah protein jadi pepton. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Ataukah yang D. Lipase mengubah asam lemak menjadi lemak dan gliserol. Oke, yang pertama itu ada di pankreas ya. Pankreas. Pankreas itu penghasil enzim apa? Di sini pankreas ada enzimnya namanya alitrip. Nah, alitrip itu apa aja? Ada amilase, kemudian lipase, sama ada tripsin gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada lambung. Nah, kalau di lambung itu enzimnya itu ada perih. Perih apa aja tuh? Ada pepsin, dan ada renin ya. Nah, H-nya itu dari HCl. Tapi kalau HCl ini dia bukan enzim ya, dia itu asam lambung. Yang enzimnya itu pepsin dan renin. Oke, kita lihat. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Betul ya, amilum ini mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, pepsin. Pepsin itu ada di lambung, mengubah protein menjadi pepton. Betul juga. Jadi pepsin itu dia mengolah protein menjadi pepton ya. Kemudian yang C, tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Bukan ya, tripsin. Tripsin itu adanya di pankreas. Nah, di sini ya, dia itu mengubah apa? Dia itu mengubah protein. Tapi proteinnya menjadi asam amino. Jadi bedanya sama pepsin apa? Kalau pepsin mengubah protein menjadi pepton, kalau tripsin mengubah protein jadi asam amino. Berarti di sini yang salah adalah yang C gitu ya. Jadi ingat tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Kalau pepsin protein jadi pepton. Jadi kemudian yang D, lipase mengubah asam lemak menjadi lemak dan gliserol. Betul ya. Lipase itu ada di mana? Ada di pankreas gitu ya. Sekian penjelasan dari Kak Citra sesi Basuhan PAS untuk SMP kelas 8 kali ini. Ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi jangan lupa adik-adik yang belum subscribe dulu biar tutor-tutornya dan tim dari Tridaya Online lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Oke, terima kasih sudah bergabung. See you, dadah, bye-bye. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.
Oh, tiba-tiba mati. Bentar, ini kayaknya dari sananya ini mah.